Oke, kita komentari dulu untuk kelompok 3 ya. Aplikasi rawat jalan. Kalau lihat jawabannya belum ada dokumentasi. Kenapa nggak dimasukkan? Di proses bisnis ya, tambahkan dokumentasinya. Sekarang kita masuk ke desain sistem. Coba buka di page 11, use case diagram. Oke, kalau kita lihat itu ada aktor pasien, oke. Jadi pasien ini bisa melakukan pendaftaran di website. Oke. Melakukan pendaftaran. Itu simbolnya salah. Simbol panah dari pasien ke use case mengelola pendaftaran itu jangan panah tertutup. Kalau panah tertutup itu artinya inheritance, turunan. Nah, ini kan bukan turunan, tapi dia melakukan sesuatu kan. Panah aja garis atau pakai panahnya terbuka. Panah yang tidak ada kotaknya itu. Iya, nggak tertutup arah panahnya. Ya, itu perbaiki. Jadi dia melakukan jangan mengelola pendaftaran, tapi pendaftaran aja buatnya di sini. Karena dia tidak mengelola pendaftaran, tapi melakukan pendaftaran kan? Berarti pendaftaran. Pegawai nggak ada relasi antara pegawai dengan pendaftaran, hapus panahnya. Si pegawai ngapain? Si pegawai ini Bu udah dari pendaftaran itu dari data pasien, habis itu menjadi ke dokter. Bentar, dokternya itu mau didata dulu dak? Siapa baik dokternya dimasuk ke dak? Datanya. Nah, mana untuk ngipu ke data dokter? Ya kan? Jadi sebaiknya pada saat use case atau use case-nya itu harus apa saja? Oke, taruhlah si pasien dia melakukan pendaftaran ya. Pendaftaran. Nanti pegawainya melakukan apa dia? Entry data master dulu nak. Apa dulu yang di entry-nya? Pegawai atau admin ya? Entry data apa dia? Kelola pakai dulu pasien itu kelola data user dulu. Usernya yolala dokter, pegawai, perawat, dan lain-lain. Kan di-entry-kan dulu datanya kan, baru baca kamu nak transaksi, nak rawat jalan, segala macam kan. Oke. Selain itu apa lagi? Nah, baru dia melakukan pendaftaran. Sudah dapat pendaftaran kan dapat kartu berobat. Kartu pasien dulu, kartu pasien sama kartu berobat. Berarti setelah pendaftaran dia melakukan apa? Di sini kamu namanya apa? Mengelola kartu berobat, bukan mengelola kartu berobat, tapi mengelola pasien yang berobat. Nah, mengelola pasien yang berobat artinya si pegawai atau admin ini yang menginputkan. Dia daftar, dia sudah daftar, dimasukkannya dia di poli mana? Nah, baru kelola data poli. Poli atau apa namanya? Poli ya. Ya, ada penyakit dalam, anak, gigi segala macam ya. Di situ ada apa aja polinya? Umum, anak, gigi, mata, penyakit dalam, kandungan. Nah, itu mesti dimasuk dulu di sini. Kenapa kita keluar ke dia untuk ngentri data poli? Kalau misalnya satu saat klinik ini mau nambah poli, nambahnya dari sini, dari file ini. Ya kan? Oke. Sudah berobat dapat apa? Dapat kartu berobat. Habis itu terserah pasiennya mau. Yang ngentri ke kartu berobatnya siapa? Pegawai. Bukan dokter. Oh, kaki ke dokter, habis itu ke pegawai. Sekalian pegawai kaki untuk obat sama untuk kartu berobat. Yo, yang ngentri ke penyakit pasien siapa? Dokter. Nah, ya ada dokter kan kamu ada dokter di sini. Dokter. Entry data apa sih namanya? Entry pemeriksaan
Data pemeriksaan pasien, ya kan? Dia sakit apa, terus obatnya apa, kan gitu. Ya. Artinya si pasien itu bisa tahu dia sakit apa dan obatnya apa. Jadi pada saat dia nak periksa lagi, tahu riwayatnya dan tahu obatnya apa baik. Paham kan? Nah, plus laporan-laporan, mana pemilik klinik mana? Harus ada lah ya. Pemilik. Iya. Pemilik kliniknya siapa? Dokter bukan? Biasanya iya, pemilik klinik itu dokter. Tidak ngelola ini ya, tidak ngelola antrian pasien. Iya, tidak dikelola ya. Misalnya, dia daftar, aku nak masuk ke poli umum. Nah, supaya aku bisa datang tepat waktu, sesuai dengan panggilan, aku bisa tahu, akulah sudah nomor berapa ini. Nah, yang ya nggak apa-apa, nggak usah takut. Bagusnya kayak gitu. Nah, ini bisa dijadikan ini, nah ya, bisa dijadi ke website kamu magang, tempat kamu magang di klinik ini, pacak berempat. Kau bagian ngantri, kau bagian ngantri obat, kau bagian pendaftaran, psikoknya bagian apa lagi? Bisa nih. Bisa pas skripsi jadi ke dia portal websitenya. Nah, semester 6 kan udah MBKM kan? Oke ya. Itu. Oke, diagram konteks di DFD. Ada pasien, oke. Nama data flow itu kan panah. Tidak boleh kata kerja. Nah, di sini kamu kan dari pasien ke proses mengisi form pendaftaran. Tidak boleh, buat aja form pendaftaran. Mengisinya itu diproses di DFD level berikutnya. Ya. Di pasien dari pasien ke situ oke, ada form pendaftaran. Ini bagi yang tidak online. Bagian online dia mengisi form pendaftaran juga ya, dalam bentuk online. Oke. Jadi form pendaftaran. Nah, ini ada lagi nih, umum atau BPJS. Ini berhubungan dengan pembayaran, Kakek. Kalau dia BPJS kan tidak bayar, ya kan? Kamu belum pernah ya? Kalau Ibu baca informasi sesuatu program yang paling solid itu adalah rumah sakit dengan universitas. Ngapa? Karena dia nak berubah-ubah terus tiap semester, tiap tahun. Nah, begitu juga dengan ini, Kakek. Rumah sakit ini kan termasuklah dalam di sisi kesehatan ya. Rumah sakit itu paling rumit karena ngapa berubah terus setiap ini. Nah, begitu juga dengan ini. Kalau dia umum, kartu berobatnya seperti apa? Kartu pasiennya seperti apa? Kalau dia BPJS, kartu pasiennya seperti kurasa sama. Cuman bedanya kalau dia umum dia bayar, kalau dia BPJS dia tidak bayar. Bayar jika obatnya tidak di-cover oleh BPJS. Kayak gitu ya. Nah, ini jangan namanya itu diawali dengan kata kerja. Datanya aja, formulir pendaftaran, mana kartu pasiennya. Dari aplikasi yang dibuat kan dapat kartu pasien. Kamu pernah enggak berobat ke klinik? Pasti dapat kartu kan? Kartu bahwa kita merupakan pelanggan sana. Nah, mana kartu pasiennya di situ? Ya ada kan? Nah, tambahkan. Kartu berobat juga ke pasien juga perlu karena dia mungkin megang kartunya pada saat dia mau melakukan pemeriksaan kesehatan ke poli-poli tadi, oke ya. Oke, ada pasien, oke ada pegawai. Admin enggak usah, admin itu bagian dari pegawai. Oke. Kepala klinik, oke. Dokter mana? Kan dokter yang ngentri ke penyakit pasien. Ya kan? Dokter yang ngentri ke penyakit pasien. Berarti harus ada dokter ya. Kamu buat dulu lah, Kak. Kita diskusi lagi minggu depan. Ya. Ini kan kita sudah diskusi data store sama entity ya kemarin ya. Oke, ada pegawai, oke ada data obat, oke ada data poli, oke ada data identitas. Enggak usah dibuat data identitas pasien, namanya pasien aja ini. Yang di DFD level 1.
Yang data identitas pasien itu ganti jadi data store pasien ya. Apa bedanya? Data register ini apa? Itu pas sudah pasiennya input itu pakai verifikasi. Ada datanya dulu. Atributnya ada lagi nambah yang lain selain di pasien ini. Apakah atributnya beda dengan yang pasien? Sama nggak? Kalau sama jadikan satu. Iya. Kalau atributnya sama jadikan satu, pasien aja udah cukup. Nak dia register, nak dia ngubah data segala macam udah ini ya. Kemudian diagnosa. Nah, nggak ada data dokternya. Data store dokter ya. Tambahkan data store dokter. Oke, jadi data store-nya ada pegawai, obat, poli, dokter, pasien, sama diagnosa. Nah, ya. Obatnya mana? Transaksi boleh. Obatnya mana? Di data store obat mana? Yang mana? Oh iya, ada di atas ya. Oke, berarti ada pegawai, obat, poli, pasien, diagnosa, transaksi, dokter, sama apa tadi? Lupa Ibu. 7 ya? Memang 7 ya? Obat sudah ya. Oke, 7. Oke, 7 ya. 7 berarti ada 7 entitas di IRD. Kenapa IRD-nya kayak gini? Kenapa IRD-nya ada entitas pegawai, ada lagi entitas pegawai? Enggak, kita itu bicara database kalau di IRD. Jadi kalau di DFD-nya ada 7 data store, berarti di sini ada 7 entitas. Samakan namanya, jumlahnya. Samakan dengan data store yang ada di DFD namanya. Bukan masalah dakpapo, tapi samakan namanya dengan data store yang ada di DFD sama dengan entitas yang ada di IRD. Ya, paham ya? Nah, kayak ini kita koreksi lagi. Desain tabelnya juga ya. Nah, berarti ada 7 tabel. Ya, ada 7 tabel. Interface-nya sudah ada, alhamdulillah, dibanding dengan yang lain-lain ya, sudah bagus. Ya, jengok di YouTube ya. Buat ini. Jadi? Ya, ada template-nya. Oke, bagus. Buat nian ya. Ayo, minggu depan atau paling tidak UAS paling terakhir jadi ke program ini, kita buat ke jurnal. Ibu buat jurnalnya, kamu buat laporan ininya. Oke. Ya, mau dapat A kan? Harus bisa. Oke. Nah, itu aja komentar Ibu mengenai revisi dari kelompok 3 ya.